wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fadila Ramadhani dari kelas 10 IPA 2. Saya akan mempresentasikan LKPD PPKN bab 2 yang berjudul Ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan juga hak-haknya telah diatur dalam undang-undang. Istilah Nusantara ini adalah untuk menggambarkan sebuah kesatuan wilayah Indonesia yang memiliki perairan dan juga beberapa pulau-pulau di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan juga benua Australia. A. Zona laut teritorial merupakan garis khayal yang berjarak 12 mil. B. Zona landas kontinen yaitu dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari kontinen ataupun benua yang yang kedalamannya kurang lebih 150 meter. Yang ke C. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan jalur laut yang kira-kira sekitar 200 mil. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, laut teritorial, beserta dasar laut dan juga ruang udara di atasnya dan juga beserta semua kekayaan yang ada di dalam negara tersebut. Negaraan Republik Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah karena adanya rakyat. Tanpa rakyat, sebuah negara tidak mungkin bisa terbentuk. Rakyat merupakan seseorang ataupun sekelompok orang yang mendiami suatu negara, baik itu penduduk asli ataupun bukan penduduk asli. Sedangkan warga negara adalah seseorang ataupun sekelompok orang yang memiliki tempat tinggal di sebuah negara tersebut. Jadi, tanpa adanya rakyat, sebuah negara tidak akan mungkin bisa terbentuk dan juga terjalani semua fungsinya. Kemerdekaan dalam beragama dan juga kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 28E ayat 1 dan juga 2 sebagai berikut. Yaitu yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan juga beribadat menurut agamanya masing-masing, memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, tempat tinggal di wilayah negara dan juga meninggalkannya serta berhak mereka untuk kembali. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini suatu kepercayaan, menyatakan pikiran dan juga sikap sesuai dengan hati dan juga nuraninya. Negara juga menjamin kemerdekaan untuk tiap-tiap penduduknya untuk meyakini sebuah kepercayaan, beribadat sesuai agamanya masing-masing tanpa adanya suatu paksaan. Kerukunan dalam umat beragama dapat diartikan sebagai tidak adanya rasa toleransi antara pemeluk umat agama yang satu dan juga pemeluk agama umat yang lainnya, dan juga tidak saling memusuhi satu sama lain, dan juga saling menghormati antara satu umat beragama dengan umat beragama lainnya. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia satu sama lain tanpa dibeda-bedakan. Perlindungan terhadap kebebasan beragama, kebebasan beribadah, dan lain sebagainya. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan ini telah diatur juga dalam UUD 1945. Kita juga harus selalu membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sebuah cara untuk memperoleh hubungan erat antara orang yang tidak seagama dan juga ataupun antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Kerukunan umat beragama ini terjadi karena adanya dua faktor. Yang pertama itu sikap dan perilaku antara masing-masing umat beragama dan juga kebijakan antara pemerintah negara yang kondusif untuk menciptakan sebuah kerukunan satu sama lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.